Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membahas tentang surat Al-Waqiah. Ini ada kawan kita Pak Bowo ya. Beliau ini dulu sering WA ke saya. Mungkin kesibukan beliau juga alhamdulillah udah berkunjung kembali. Terima kasih Pak. Pak ini di Medan. Beliau berkata beliau punya kawan yang buka rumah makan Padang. Ini rumah makan Padang ini saya paling suka dari zaman saya kecil-kecil. Itu makanan yang saya nggak lupa sampai sekarang adalah rendang Padang. Dulu saya waktu sakit itu orang tua ngasih makanan. Saya makan lah itu sore-sore, saya ingat banget itu. Habis saya makan saya berkata, "Mak, ini apa ini makanan kok enak sekali." Padahal udah lama sekali itu. Nasi dengan rendang Padang. Kata bapak saya kan, itu rendang beli tadi sama si Om. Kalau di sana kan orang-orang dari Sumatera Barat tuh langganan bapak saya, selalu saya panggil si Om. Jadi kan beli di mana Pak? Biasa di Om Leni dibilangnya kan. Itu banyak itu. Kalau sekarang mungkin udah pada ada yang udah nggak ada, udah almarhum. Seperti Om Pendek itu udah almarhum, Om Leni entah gimana. Tapi rumah makannya masih terus, masih lancar sampai sekarang. Anak-anak yang meneruskan. Beliau udah jalan jualan tuh dari pakai gerobak, sate Padang. Nah, itu lewat depan rumah saya kan, karena kalau pagi belanjanya sama bapak saya, semua orang tua di pasar. Nah, jadi itu enak betul tuh, saya merasa ya Allah enak amat nih, makanan apa ini. Sehari-hari belakangan ini juga saya sering dulu cari di Shopee itu rendang Padang, saya kirim ke saudara-saudara ya, saya jauh cuma saya sampai ke tempat ya langsung saya impor dari Padang ya, saya kirim terus kan, ini apa enak betul, begitulah. Jadi beliau bapak yang Pak Pak MP Bowo ya, saya lupa nih. Beliau mengatakan kawannya itu punya rumah makan Padang sampai banyak cabangnya, di luar negeri juga ada, mungkin di Malaysia biasanya. Nah itu kan karena di Malaysia waktu saya tengok itu banyak sekali ada rumah makan Padang, ada apa namanya tuh, ayam penyet, ayam macam-macam itu. Bahkan kenalan saya itu ada yang punya ayam lepas kalau nggak salah ya, di Kuala Lumpur waktu itu saya tengok. Yang jelas kalau ayam penyet banyak banget. Wong Solo, maaf nih, Wong Solo paling itu banyak tuh, saya lihat itu di Kuala Lumpur ada beberapa biji saya tengok. Nah itu pernah saya juga ke situ. Kawan juga tahu ini Wong Solo ini enak lebih. Bukan promosi, saya pun nggak kenal sama Wong Solo, tapi saya tengok aja gitu karena saya pernah makan di sana itu waktu itu. Di sini juga banyak. Jadi kan kawan ini beliau katakan dia tidak mau pakai riba. Jadi uang-uang riba dari pinjamnya beliau nggak mau itu. Sehingga alhamdulillah berkah rumah makannya berkembang. Itu mungkin beliau mengamalkan memperbanyak sedekah dan menjauhi riba. Nah itu alhamdulillah Pak yang kayak gitu. Masalahnya ini kan kadang-kadang kita pedagang-pedagang kecil ini, kadang-kadang kita mau jualan modal juga nggak ada. Apalagi kalau jualan makanan nih. Kalau hari ini kita buka katakan 100 apa ya namanya istilah, kalau di sini taruhlah 100 pices katakanlah, misalnya biasanya pices tuh barang, katakanlah misalnya jualan gorengan misalnya ini mah, lalu dibuka itu kalau laku cuma setengah, kita baru balik modal, belum ada untungnya. Kalau bagaimana kalau nggak laku coba, sulitnya pedagang makanan itu, kalau nggak besok ya basi. Makanya kita kan namanya pedagang itu dibutuhkan keberkahan yang luar biasa itu, dibutuhkan apa namanya kedekatan kepada Allah yang luar biasa, karena memang istilahnya rezekinya plotting, istilahnya bergantung tergantung atau banyaknya pembeli. Alhamdulillah kalau nggak ada pembeli, waduh luar biasa ini. Karena kok abang tahu ya, karena saya udah ngerasain. Bagaimana saya mau ngomong sesuatu yang saya nggak pernah ngerasain, nanti kama salil himari yahmilul asfaro, seperti keledai yang membawa-bawa kitab di punggungnya aja nggak tahu apa isinya. Makanya kalau saya kan, amalan saya sekali lagi nggak banyak, paling-paling ada 7 atau 8, karena saya kagak pernah membicarakan sesuatu yang belum pernah saya amalkan. Saya nggak berani. Kalau yang saya udah amalkan, saya bicara sama anak. Nah, kalau bapak kan mau membeli apa namanya, mau membuat video kan, kayaknya kalau belum diamalin, belum ada pengalaman, nggak berani cerita. Karena bagaimana mau ceritanya, saya belum pernah ngamalin. Mandek-mandek nanti kalau ngarang-ngarang. Tapi kalau misalnya perbuatan saya sendiri yang udah saya kerjakan, lancar cisanya ya, karena kagak pakai ngarang atau bantuan dari orang lain, yang pengalaman-pengalaman orang lain saya tambah. Seperti bapak kita ini kan, beliau dari Medan, beliau bercerita tentang kawannya tadi yang punya rumah makan Padang. Saya enak nyambungannya karena saya dari masih kecil memang udah bergaul dengan para si Om, orang-orang Padang itu, orang-orang Sumatera Barat itu, bukan hanya dari Padang, dari mana-mana. Saya tanya dulu sama kawan saya,
Uni, saya bilang Upi waktu itu kan beliau udah udah gadis remaja. Saya masih anak-anak. Kampung Upi di mana? Lubu Alung, dia bilang. Oh iya, iya, saya cari-cari di mana ini. Satu saat nanti saya akan pergi ke sana. Mungkin waktu itu aja ya. Tahun-tahun itu Upi udah jadi anak gadis, punya saudara si Amir, si Amin tuh engkau itu tinggal di pasar. Lah saya masih anak-anak, sekarang umur saya udah 47, 48 tahun. Beliau bagaimana coba usianya udah bagaimana? Mungkin mungkin udah tua kalaupun masih ada. Nah itulah saya dari masih kecil memang Pak Bapak ini kan saya kalau dari masih kecil memang udah sama-sama dengan orang Sumatera Barat. Baik orang dari Padangnya sendiri, dari pokoknya dari mana-mana tuh di sekitar Sumatera Barat. Sampai ketika saya kesusahan dalam perjalanan ngungsi dari Aceh, beliau itu mereka-mereka yang pada bantuin saya. Maka saya dari masih kecil udah sama mereka itu. Ada yang jualan ikan di pasar seperti Om Ali ya, karena orang tua jualan di pasar. Jadi saya selalu main di pasar, anak pasar dari masih kecil sampai saya pergi ke pesantren. Jadi saya tahu itu kalau ada acara-acara di rumah, ada yang nyunatin saya diajak. Itulah kedekatan, kebersamaan waktu masih kecil saya. Makanya sampai sekarang orang-orang yang dekat dengan saya nih, nomor satu orang Sumatera Barat paling dekat dengan saya. Nomor dua orang Sumatera Utara, si Om, orang-orang Batak itu dekat betul dengan saya itu ada saya kecil-kecil. Ketiga orang Jawa, jangan tanya dah orang Jawa mas paling banyak, orang Sunda juga sama. Lalu orang Tionghoa, 5 suku ini dekat betul dengan saya dari masih kecil-kecil itu sampai sekarang. Makanya kalau di mana ketemu 5 suku ini mesti saya gampang bergaul. Nah kalau orang Aceh agak susah, di daerah saya susah, jumlahnya nggak banyak, paling-paling dari sekampung itu ada 3 atau 4 orang aja, 3 kayaknya. Sisanya itu 5 itu semuanya dekat dengan saya itu. Waktu saya masih kecil-kecil, makanya kalau udah ketika saya udah merantau kemana-mana udah setua ini, itu masuk ke daerah atau ketemu dengan suku-suku ini langsung akrab seperti udah lama kenal. Kenapa ya? Karena dari masih kecil udah sama mereka. Inilah keberkahan dari apa yang kita jauhi dari penggunaan riba dan memperbanyak sedekah. Emang saya perhatikan si om itu juga dulu para khususnya nih para pemilik rumah makan, mereka itu bukannya jauh dengan Allah, mereka dekat dengan Allah. Saya perhatikan ibadahnya juga rajin, kemudian lagi urusan-urusan pun dengan mereka itu mudah. Saya lihatin, saya dari basic saya yang jual nih, saya jual bantuin bapak sama-sama gitu kan. Kalau pagi itu udah pada datang jam-jam 7 tuh udah pada datang ke pasar pada belanja. Dan juga si mamang tukang es biasanya itu pada belanja juga sama orang tua. Nah itulah sampai saya masuk pesantren gak tahu lagi kisahnya. Tapi kalau saya pulang tetap aja saya tengok lirik-lirik juga ke warungnya tuh, rumah makannya masih ada sampai sekarang. Terakhir saya tanya yang paling dekat rumahnya lah dengan saya, apa kabar Mbak? Nah itu yang dulu-dulu tetangga-tangga kita pelanggan-pelanggan. Si om bagaimana? Kalau om pendek udah nggak ada, dia bilangnya udah almarhum. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bicarain. Kita bicarain adalah keberkahan dari menjauhi riba dan memperbanyak sedekah. Inilah karena banyak sekali sesuatu yang hancur jatuh gara-gara riba. Mudah-mudahan kita jauhi riba, kita perbanyakin sedekah. Dan juga kita lebih dekat kepada Allah. Kalau malam itu kita membaca surat Al-Waqiah. Walaupun ada orang yang mengejek-ngejek, ya lo belum pernah ngerasain sih bagaimana suatu apa istilahnya boleh kita katakan lah, suatu hal yang sangat kita butuhkan pada saat itu tiba-tiba datang dengan mudah. Coba bayangin. Ya mungkin kalau orang-orang yang nggak pernah dapat itu, mereka kedekatannya terhadap Allah boleh dipertanyakan karena pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan itu dekat benar, itu mudah betul pertolongan Allah datang. Kalau kita minta aja Allah akan memberinya, asalkan kita dekat dengan Allah dengan cara yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah ada dengan wasilah. Ada yang wasilahnya sedekah, ada orang istilahnya dulu kan ada tuh orang-orang yang apa yang udah sering kita cerita, dan juga dalam ayat Quran ada apa disebutkan Ashabul Kahfi. Mereka itu terjebak dalam gua, lalu mereka memohon pertolongan Allah dengan menyebut-nyebut amal kebaikannya. Dengan itu menjadi wasilah itu amal kebaikan. Ada lagi nanti orang yang iseng amal kebaikan gak usah disebut-sebut. Ya Allah, itulah wasilah namanya. Makanya kalau ngaji biar bener. Amal kebajikan kita sebut di hadapan Allah itu sebagai wasilah. Ya Allah, dulu orang Ashabul Kahfi ini udah nyontoin, dan Rasulullah menukil. Ya, kisahnya menjadi benar. Di dalam Al-Quran kan disebut juga. Rasulullah yang menceritakan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, Al-Quran melalui Rasulullah turunnya. Beliau menceritakan dalam Al-Quran, mengisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi khususnya 3 orang terjebak. Tapi kayaknya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi tidak disebut
tidak disebut jumlahnya. Sedangkan disebut wasaminuhum dan jumlahnya ada 8. Dengan siapa tuh? Dengan anjingnya. Itu dengan anjingnya itu sekalian. Ada anjing yang mengikutinya itu. Namanya Sarbunis, Martunis, dan siapa lagi tuh saya lupa. Itu kan ya kalau udah gitu udah Israeliat kesananya. Tapi kalau cerita kisah 3 orang yang menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan ketika berdoa kepada Allah, itu bagian dari wasilah juga. Kita kan begitu juga. Ya Allah, dulu saya pernah begini-begini. Kalau memang itu engkau terima sebagai perbuatan baik, sebagai pahala, tolong geser batu ini. Tergeser batunya sedikit. Sampai 3 orang bersaksi semuanya dengan wasilah amalan yang udah pernah dia buat, kegeser batunya. Itu kisah benar itu. Karena ada di dalam Al-Quran disebut. Nah begitulah. Kalau kita nggak percaya berarti kita mengingkari ayat Quran. Nah begitulah. Dan itu karena kisahnya kisah benar, kita mengikuti itu. Apa itu? Ketika kita minta pertolongan Allah, kita sebut-sebut juga salah satunya. Yang kedua dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah akan menjadi tenang hati kita. Kita memohon kepada Allah dengan wasilah banyak berzikir. Sholawat bagian daripada berzikir, kan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tengok ada lafaz Allah, ada nama Allah kita sebut di situ. Ada orang bilang sholawat Jibril tidak ada kaitannya dengan Allah. Emang lo baca sholawat itu tidak menyebut nama Allah? Kalau ngomong ya pikir-pikir dulu lah, ngaji dulu lah baru ngomong. Ngomong enak banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lafaz Allah sallallahu ala Muhammad. Ala bizikrillah. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita udah tenang, pikiran tenang, jalan keluar akan mudah datangnya. Pertolongan Allah insya Allah akan datang. Barakallahu fikum. Yang penting kan terima kasih kepada Bapak di Medan yang sudah memberikan kisah tambahan di sini sehingga kita bisa belajar dari pengalaman beliau. Mudah-mudahan beliau berkah, panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa pergi umroh kan kemarin. Insya Allah mudah-mudahan bulan puasa ini diberikan kesehatan, dicukupkan rezekinya, kalau bisa dilebihkan rezekinya buat kita semua juga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agni nabi halalika haramika fadlika an man siwa. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.